Nah, tentunya sebagai manusia biasa, sering disebut dengan makhluk sosial gitu ya, yang kita sekarang hidup, apalagi di zaman sekarang, mungkin makin kesini ya makin besar fitnah, ya fitnah yang jelas menjadi ujian buat kita, yang menjadi fitnah buat kita. Ya, kalau kata fitnah banyak maknanya, ada fitnah itu seperti kesyirikan, termasuk fitnah-fitnah masalah yang bisa mengancam keimanan kita. Dan itu nyata, jelas sekali di depan mata kita gitu ya. Makanya kenapa kita harus berusroh ini, karena diantaranya adalah fitnah-fitnah itu yang sangat besar. Nah, kenapa penting untuk kemudian kita tetap, kalau sudah masuk di usroh berarti kita harus istiqomah di dalam usroh, dalam ikatan kekeluargaan kita. Atau kalau belum masuk, ada di antara kita misalkan belum ikut usroh atau bisi kita, ini penting untuk kita bergabung ke dalam usroh, ya, dimanapun kita berada, perlu gitu ya. Baik usroh itu sebagai program resmi maupun usroh yang kita bentuk dengan teman-teman kita, saudara muslim kita, itu bukan suatu program atau terbentuk dengan natural gitu ya. Contoh misalkan, anggaplah kita nggak pernah kenal Hasmi, itu nggak pernah kenal Hasmi atau nggak pernah kenal organisasi dakwah yang lainnya, nggak tahu tuh ada istilah usroh. Tiba-tiba kita sesama teman kita, karena kita satu frekuensi bahasanya, kalau bahasa anak muda itu ya, kita sepemahaman gitu kan, kita sama-sama berpemahaman sunnah, kemudian ketemu kenal, atau memang dari dulunya kenal, dapat hidayah bareng-bareng, kemudian kita membentuk satu ikatan yang secara tidak langsung itu usroh kita, kan begitu ya. Nah, ini penting sekali untuk masuk ke dalam usroh. Kenapa? Sebab yang seperti ada di buku-buku kita, mungkin antum waktu dulu awal-awal pernah disampaikan ini ya, di momen yang penuh berkah ini, di Ramadan 1445 kita ulang kembali gitu ya. Walaupun mungkin sama Ustadz Abu Fadl, sama Ustadz Jandi, Ustadz Insan mungkin diulang-ulang, tapi kalau ana lihat mulai dari materi bisi itu, ini sudah jauh ditinggalkan, betul nggak Ustaz? Materi bisi itu antara fikih, kemudian akidah ya, fikih termasuk targhib ya, targhib wa tarhib. Nah, masalah ke ukhuwah atau keusrohan ini sudah lama mungkin yang barangkali tidak disampaikan lagi atau tidak kita dengar. Nah, kemudian apa saja kenapa kita harus masuk ke dalam usroh atau istiqomah di dalam usroh? Ya, siapapun kita, siapapun antum, apapun profesi antum, ini ana rasa kita perlu. Ya, sebab kita nggak mungkin atau sulit ya untuk hidup sendiri, dalam tanda kutip hidup sendiri itu antum berjalan meniti jalan sunnah sendirian gitu ya, ini sulit. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk berjamaah gitu, untuk bergabung bersama teman-teman yang lain ya. Dan ini jelas sekali dalam hadis banyak disebutkan ya, perintah untuk kita berjamaah, bergabung bersama, katakanlah kebetulan program kita usroh atau bisi gitu. Ini penting ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Ya, wajib atas kalian atau hendaklah kalian berjamaah dan waspadailah perpecahan. Kenapa? Ya, ini dijawab, "Fa inna syaitan ma'al wahid." Ya, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian, menyendiri. Jadi antum hati-hati gitu ya, karena syaitan itu terus mengintai orang yang sendiri. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan syaitan itu lebih jauh atau akan lebih jauh ya, menjadi lebih jauh dari
dua orang, minal isnaini ab'ad, dia lebih jauh. Jadi kalau antum berdua nggak sendiri, ada temannya, setan itu menjauh, gitu ya. Ini berdua. Nah kalau bertiga berarti lebih jauh, berempat, berlima, dan lebih banyak lagi. Antum berkumpul bersama jamaah ya dalam usroh ya, meskipun usroh itu misalkan dibagi-bagi ya, namun kadang bersatu juga. Jadi itu semakin jauh setan itu. Dan ini bukan perkataan orang biasa, ini perkataan Rasulullah SAW ya, yang beliau itu perkataannya benar, bahkan perkataannya adalah bimbingan dari wahyu Allah. Antum coba ya, silakan kalau mau coba antum ya, meskipun antum sudah masuk anggota Hasmi, katakanlah ya mungkin 1 semester lah, 6 bulan antum nggak usah ikut tarbiyah Hasmi, coba nggak usah ikut tarbiyah Hasmi, baik yang langsung ataupun tidak langsung, baik yang offline seperti ini berhadapan langsung dengan murabbi antum, Ustadz Yandi, Ustadz Nur, Ustadz Ihsan, Ustadz Abu Fadel ya, atau tidak langsung ya, misalkan live streamingnya Hasmi kah atau Radio Fajri, antum jangan dengerin itu, antum hidup sendiri coba ya, pasti ada pergeseran ini ya. Kalau nggak dikatakan pasti atau hampir pasti, itu potensinya sangat besar, sebab ini banyak terjadi. Karena sampaikan ini supaya kita ya dan teman-teman semua itu jangan malas untuk bergabung dalam kegiatan usroh gitu ya. Jangan sampai nggak istiqomah kemudian memilih untuk sendiri ya, gara-gara ada sedikit mungkin tidak cocok dengan teman antum, sebelah antum, kiri kanan antum, atau dalam satu usroh itu, atau termasuk dengan murabbinya gitu ya. Hanya masalah-masalah sepele kemudian antum memilih sendiri. Ini jelas bahaya ya, karena dikatakan fa inna syaiton ma'al wahid, syaiton itu bersama orang yang sendiri ya. Nah dalam hadis yang lain dikatakan alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhibul qasiyah, hendaklah engkau berjamaah karena sesungguhnya serigala itu memakan domba yang menyendiri ya. Betul ya, kalau ada kumpulan domba yang dikejar itu yang sendiri, yang paling belakang ya, bukan yang bareng-bareng, enggak ya. Mungkin ada pertimbangan tersendiri, walaupun domba kalau ngeroyok serigala mah mungkin ya, serigalanya keok juga gitu kan sering ngelihat ya, sering ada potongan video buaya makan apa ya misalkan kemudian didatangin, dikeroyok, atau apa tuh, babon, monyet ya, di apa namanya, diserang sama harimau ya, begitu diserang bareng-bareng, serang balik, kabur harimaunya gitu ya. Walaupun domba kalau bareng-bareng mungkin ya, serigala juga pikir-pikir gitu ya. Tapi yang jelas maksud daripada hadis ini kan ya, kita diperintahkan untuk berjamaah apapun bentuknya, apalagi kita sudah jelas punya usroh gitu kan, maka kita istiqomah di sana ya, sebab sendiri itu jelas terancam, sendiri itu terancam.